Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 MIT Ar-Rayhan Lawang. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat belajar daring ya. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar di tematik 5E, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, kita belajar tentang produsen. Ada yang tahu artinya produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Contohnya rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Selanjutnya kita belajar tentang konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contohnya adalah hewan. Di dalam rantai makanan, konsumen dapat dikelompokkan menjadi 1. Konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora. Contoh, rusa, kelinci, dan belalang. Yang kedua, konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen 1. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivor atau omnivor. Contohnya, katak, ular, tikus, dan ayam. Yang ketiga, konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Selanjutnya yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contoh pengurai antara lain cacing tanah, jamur, dan bakteri. Ayo kita perhatikan rantai makanan berikut. Di situ ada tumbuhan padi, kemudian ulat, kemudian ada ayam, kemudian ada elang, dan yang terakhir ada pengurai. Gambar di atas menunjukkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan tersebut dimulai dari padi. Tanaman padi dimakan ulat, ulat dimakan oleh ayam, kemudian ayam dimakan oleh elang. Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien.
Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Pada peristiwa siklus nutrien, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Selanjutnya, silahkan perhatikan diagram aliran energi dan siklus nutrien. Untuk siklus nutrien ditunjukkan anak panah yang gelap, kemudian aliran energi anak panah yang terang. Energi matahari digunakan oleh tumbuhan atau produsen, kemudian produsen akan dimakan oleh konsumen. Energi dari produsen berpindah ke konsumen, dan energi panas dilepas ke lingkungan. Kemudian konsumen tingkat 1 memakan produsen, konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat 1. Konsumen puncak memakan konsumen tingkat 2. Nah, setelah konsumen puncak mati, maka akan diurai oleh pengurai. Nah, energi dari konsumen akan berpindah ke pengurai, dan energi panas dilepas ke lingkungan. Kemudian, nutrien dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan atau produsen. Nah, selanjutnya yaitu hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme adalah antara bunga dan lebah atau kumbang. Ya, jadi lebah itu membantu proses penyerbukan bunga, dan kemudian bunga diuntungkan oleh lebah yaitu mendapatkan nektar. Yang kedua contohnya adalah ikan badut dan anemon laut. Ikan badut mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, sedangkan anemon diuntungkan karena ikan badut mengusir predator anemon, yaitu ikan kupu-kupu, dan membersihkan sisa-sisa makanan dan parasit dari anemon dengan memakannya. Contoh yang ketiga yaitu hewan kerbau dan burung jalak. Burung jalak diuntungkan karena makan kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau. Sedangkan kerbau diuntungkan karena kutu-kutunya dimakan oleh burung jalak yang mengganggu tubuhnya. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh yaitu simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena ikan remora mendapatkan perlindungan dari ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan keberadaan ikan remora. Kemudian contoh yang kedua yaitu tumbuhan paku dan pohon inang. Tumbuhan paku diuntungkan karena mendapatkan sinar matahari yang baik untuk melakukan fotosintesis. Kemudian pohon inang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan dengan keberadaan pohon paku yang menempel.
Kemudian contoh yang ketiga yaitu tanaman anggrek dan pohon inang. Tanaman anggrek memperoleh sinar matahari yang baik untuk melakukan fotosintesis demi kelangsungan hidupnya. Sedangkan pohon inang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Yang selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah manusia dan nyamuk. Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan zat makanan berupa darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi bengkak dan dapat tertular penyakit demam berdarah. Contoh yang kedua yaitu kucing dan kutu. Kutu mendapatkan tempat tinggal dan makanan dengan menghisap darah pada kulit kucing, sedangkan kucing dirugikan karena merasa gatal dan kulitnya tidak nyaman. Kemudian contoh yang ketiga yaitu tali putri dan tumbuhan inang. Tali putri diuntungkan karena dapat mendapatkan makanan dari pohon inangnya, sedangkan inangnya mendapatkan kerugian karena makanannya berkurang dan diambil oleh tali putri. Baiklah anak-anak, itu tadi beberapa contoh simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Semoga pelajaran yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, selalu berpikir positif, dan tetap bahagia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.